Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tegar TV, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa semangat menjalankan aktivitas di hari ini. Senang sekali rasanya saya, Salwa Sakinah, dapat kembali menemani Anda dalam program dialog spesial hari ini. Pemirsa, kita ketahui bahwa peran pemerintah dalam memastikan semua masyarakat dengan status kelas menengah ke bawah mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan sangat penting untuk dilakukan. Bagaimana hal ini merupakan salah satu cara untuk bisa menekan kemiskinan di suatu daerah, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Dan hari ini kita akan membahas bersama anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan Sekretaris DPC PKB Lampung Tengah dan Ketua LKNU Kabupaten Lampung Tengah, dengan Bapak APT Cecep Jamani SSI. Assalamualaikum Pak Cecep. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Cecep? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Baik Pak, wah saya sudah bacakan sederet ya Pak. Menjabat sebagai anggota Komisi 4, kemudian sebagai Sekretaris DPC PKB dan Ketua LKNU. Lalu bagaimana kesibukannya Pak Cecep saat ini? Ya, alhamdulillah cukup sibuk ya Mas Salwa. Yang penting kita bagaimana memanage waktu tersebut, kita bagi-bagi supaya semuanya bisa kebagian semua lah. Bisa kebagian semua. Yang penting adalah tetap semangat ya Pak, ya, setiap kesibukannya. Dan terima kasih sudah diterima di sela-sela kesibukannya. Baik Pak Cecep, berbicara mengenai fasilitas jaminan kesehatan berupa BPJS ya Pak. Bagaimana sejauh ini untuk pelaksanaannya di Kabupaten Lampung Tengah? Jadi untuk BPJS ya, di Lampung Tengah itu saat ini itu kita sudah mencapai sekitar 70% dari seluruh penduduk kita yang saat ini kalau dihitung kemarin masih di angka 1.391.683 jiwa. Itu kita sudah sekitar 70%, itu sekitar 726.294 jiwa. Gitu. Jadi memang dari segi persentasenya 70% yang sudah menerima. Apakah dari di Kabupaten Lampung Tengah sudah memastikan masyarakat yang tergolong masyarakat miskin atau kelas menengah ke bawah ini sudah mendapatkan fasilitas ini Pak? Ya, itu kita bisa lihat ya, anggaran untuk menengah ke bawah atau masyarakat tidak mampu, itu kan sebenarnya diatur di undang-undang juga. Itu di cover oleh yang namanya program PBI BPJS Kesehatan. PBI itu penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Jadi itu program dari pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun APBN itu untuk mengcover orang-orang yang tidak mampu yang ada di daerah. Jadi itu programnya Mbak. Jadi yang tidak mampu itu dibayar oleh pemerintah. Iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah dalam bentuk apa? Dalam bentuk program yang namanya PBI, penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Gitu. Apakah dari program tersebut sudah terlihat transparansinya bahwa memang benar penerima bantuan PBI, BPJS itu benar-benar yang pantas untuk menerima bantuan tersebut Pak? Ya, ini kalau kita lihat data ya, masyarakat miskin kita kan di Lampung Tengah itu sekitar 11%. Baik. Ya, 11,8%. Itu kalau kita hitung dalam angka itu sekitar 163 jiwa, 163.000 jiwa. Sekitar di situ angkanya. Nah, sementara program kita di PBI ini itu di APBD saat ini jumlahnya sekitar 43 ribuan jiwa yang di cover. Kemudian dari provinsi itu sekitar 27.000 jiwa. Kemudian dari APBN sekitar 388.000 jiwa. Itu kalau kita total ya, itu mencapai 500-an ribu lebih. Ini bisa kita lihat detailnya bahwa untuk program kita saat ini total untuk PBI itu ini bisa kita lihat sama-sama ya. Untuk program PB ini ya, itu totalnya sekitar 519.000 jiwa. Ya, sekitar 519.000 jiwa. Sedangkan
masyarakat miskin yang ada di Lampung Tengah itu hanya sekitar 163 ribuan jiwa. Jadi tidak sampai Artinya apa setengahnya. ya? Artinya PBI ini sebenarnya seharusnya itu sudah mengcover untuk masyarakat tidak mampu yang di Lampung Tengah. Karena masyarakat yang tidak mampu di angka 163 ribu, sedangkan program BPJS Kesehatan yang ada di Lampung Tengah itu totalnya itu sekitar 519 ribu jiwa. Itu kan harusnya sudah tercapai. Sudah tercapai. Nah, itu yang perlu kita awasi terus, kita perlu evaluasi terus sehingga betul-betul program ini betul-betul tepat sasaran. Tepat sasaran. Iya. Dan itu secara data ya Pak, seharusnya sudah tercover. Seharusnya sudah tercover. Iya. Namun realitanya apakah dari Pak Cecep selaku dari bidang Komisi 4 DPRD ini sudah ada penemuan menampung masyarakat yang mengeluh tentang hal ini? Nah, ini memang kan yang namanya pelaksanaan di lapangan mesti ada penyimpangan. Tetap ada penyimpangan. Itulah yang perlu kita lakukan evaluasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait. Di situ kan ada yang terkait di situ pemangku kebijakannya dinas sosial. Ya, dia sebagai tim verifikasi untuk menentukan bahwa masyarakat layak atau tidak untuk mendapatkan program PBI ini. Kemudian yang kedua, dinas kesehatan. Dinas kesehatan ini dia yang slot anggarannya dia ada di situ. Jadi slot anggaran untuk PBI ini disiapkan di dinas kesehatan. Dengan dinas kesehatan. Dan juga dari BPJ sendiri. BPJ sendiri adalah yang mengeluarkan kartunya. Jadi artinya program ini ada keterkaitan mulai dari bawah sampai mengeluarkan kartu itu harus betul-betul kita evaluasi, kita awasi sehingga yang mendapatkan program ini itu betul-betul tepat sasaran. Tepat sasaran. Dan di awal tadi Pak Cecep juga sudah katakan bahwa memang adanya penyimpangan sehingga bisa diartikan bahwa di sini dari pelaksanaan masih belum ya Pak. Bisa dikatakan, disimpulkan. Sebenarnya kemarin kita habis lakukan ini juga ya, dengar pendapat ya. Dengar pendapat atau hearing dengan dinas sosial, itu dinas sosial menyampaikan gagasan yang bagus juga, namanya ada katanya gedor DTKS. Jadi DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial, itu yang menampung bahwa siapapun masyarakat Indonesia yang mendapatkan dari program-program pemerintah, baik itu tadi PBI, BPJS Kesehatan ini maupun seperti bantuan tunai atau PKH dan lain sebagainya, itu adalah harus tercover melalui DTKS tersebut. Nah, DTKS tersebut itu tahapan-tahapannya kan melalui verifikasi di tingkat kampung dengan melalui musyawarah kampung. Iya, melalui verifikasi. Nah, diverifikasi melalui musyawarah kampung apakah yang diajukan tersebut itu layak atau tidak. Itu pertama dilakukan filtrasi penyaringan di tingkat kampung melalui musyawarah kampung. Jadi yang pertama adalah melalui verifikasi, kemudian kedua filtrasi, dan selanjutnya nanti kita bahas lagi di segmen selanjutnya. Siap. Baik pemirsa, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama APT Cecep Jamani SSI setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Spesial dan tentu saja kita masih membahas mengenai pelaksanaan BPJS di Kabupaten Lampung Tengah. Pak Cecep, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Mungkin bisa dilanjutkan Pak, tadi dari awal verifikasi, kemudian kedua, apa Pak? Bisa dilanjutkan? Ya. Jadi dari tingkat kampung itu kan dilakukan proses penyaringan atau filtrasi, itu yang namanya musyawarah kampung. Nah, di tingkat musyawarah kampung nanti ada rekomendasi tersebut dibawa ke dinas sosial. Nanti di dinas sosial itu dilakukan verifikasi dan proses penginputan di DTKS tersebut. DTKS. Nanti di kampung sama, ketika musyawarah kampung sudah
sudah selesai ya, oh ini memang layak, ini tidak layak gitu. Nah yang layak itu diinput oleh operator kampung, namanya operator 6NG, jadi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial 6NG itu ya, itu 6NG ya, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation. Kemudian oleh operator tersebut diinput, nanti keluar ID DTKS tersebut. ID Nah itulah DTKS yang itu dibawa sendiri. ke dinas sosial untuk dilakukan proses verifikasi dan diinput. Proses verifikasi Nanti dan dari input. dinas sosial kemudian disampaikan ke dinas kesehatan untuk penyesuaian anggarannya. Nanti dari dinas sosial ke dinas kesehatan dah oke, nanti itu baru dibawa ke BPJS untuk Baru ke diterbitkan BPJS, kartunya. diberikan kartunya. Ya. Lalu dari rangkaian proses tersebut, di mana bentuk celahnya sehingga di sini ada permainan, Pak? Nah, jadi kita sama-sama harus ini harus betul-betul kita benahi lah, dia dimulai lini pertama. Lini pertama itu kan kita ada di tingkat kampung. Di tingkat kampung itu, pertama yang melakukan proses musyawarah itu harus menguasai dulu. Harus menguasai Yang dulu. namanya tidak mampu itu apa? Jadi ada standarnya yang harus iya, dibuat. ada kok, itu berdasarkan Permensos itu ada. Yang Sudah ada namanya yang tidak mampu itu kan ada semuanya ya. Standar-standarnya. Nanti saya sih ingin betul ini kita kawal. Nanti semua yang ada di kampung itu, semua yang ada di desa itu yang terlibat dalam proses musyawarah kampung atau musyawarah di desa itu harus kita lakukan, kita adakan pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan dulu. Iya, kita lakukan BIMTEK ya, bimbingan teknis. Ini standar-standarnya, ini SOP-nya. Terhadap pelaksana ya, Pak? Iya, sehingga ketika mereka melaksanakan musyawarah kampung itu sudah tidak bingung lagi. Sudah tidak bingung ini lagi. masuk atau enggak, ini layak atau enggak begitu. Ya mereka tinggal acu aja standarnya itu. Sesuai standar. Nah, sesuai standar atau enggak, masuk atau enggak. Kalau enggak masuk, mau saudara, mau itu kerabat atau mau lingkungan aparatur kampung ya, saudara-saudara aparatur kampung atau orang yang berjasa karena mungkin tim suksesnya. Karena Itu berjasa. kalau udah nggak bisa ya nggak usah gitu. Apakah hal ini disebabkan karena memang kurangnya pengetahuan terkait itu, Pak? Sehingga ini harus diperhatikan. Ya mungkin, ya saya kira mungkin salah satunya itu. Tapi yang jelas karena di tingkat bawah ini tombaknya ya. Pertama yang melakukan penyaringan itu, kalau di tingkat kabupaten sudah berat karena kita kan ada 311 kampung dan kelurahan. Jika dilakukan oleh dinas sosial itu sudah tidak mampu. Kita harus melaksanakan penajaman di level kampung itu. Iya, udah suatu penistaan lah. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, anggaran dan lain sebagainya itu harus kita siapkan. Harus disiapkan. Iya. Mungkin perlu adanya juga sanksi yang ketat untuk itu, Pak, dan pengawasan yang lebih ekstra di tingkat kampung. Apakah sudah dilakukan sejauh ini? Ya, mungkin ini ya, inilah yang perlu kita pendekatan. Sebenarnya kalau kita bisa melakukan pendekatan secara personal di tingkat bawah, misalkan sudah ada yang bahasanya sudah kadung nih nerima PBI, penerimaan iuran. Saat ini sebenarnya sudah tidak layak lagi. Yang itu harusnya kita lakukan pendekatan. Bahwa masih ada loh di bawahnya yang lebih membutuhkan. Dan ini sudah saatnya dilakukan pergantian. Harus pergantian. Sehingga apa? Sehingga yang masyarakat tidak mampu ini benar-benar ya bisa tercover. Bisa tercover. Karena tujuan kita itu kan ingin memutus mata rantai kemiskinan. Tujuan kita adalah itu, ingin mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Pasti. Nah, dengan cara apa? Salah satunya adalah program PB ini. Pertama, paling tidak mengcover kesehatan masyarakat. Kalau satu program kesehatan ini sudah bisa mengcover kesehatan untuk masyarakat, artinya kan beban ketika mereka sakit itu sudah menjadi udah tercover lah. Sudah kita tanggung oleh negara. Kemudian yang kedua, masalah apa lagi? Dia pendidikannya pada rendah, yang rata-rata tidak mampu ini. Kita cover lagi dengan program pendidikan. Ketika dua program ini bisa seiring sejalan, program BPJS Kesehatan ya melalui BBI ini untuk masyarakat tidak mampu, kemudian program pendidikan Kartu Indonesia Pintar,
Artinya kan ada dana bos juga itu, mereka sudah digratiskan untuk bersekolah sampai tingkat SMA begitu. Saya kira output yang akan dihasilkan, walaupun saat ini orang tuanya tidak mampu, ketika anaknya besok sudah selesai sekolah dia bisa bekerja, saya yakin. Iya, mata rantai kemiskinan ini bisa kita putus. Jadi generasi berikutnya kita akan menghasilkan generasi-generasi yang sudah secara ekonomi paling enggak sudah tarafnya cukup lah ya. Sudah tidak miskin lagi lah, sudah paling enggak ada peningkatan ekonomi dari orang tua ke anaknya gitu. Setidaknya seperti itu ya Pak. Iya. Lalu dari apa yang sudah disampaikan Pak Cecep, apakah sudah sependapat dan bersinergitas dengan dari Komisi 4 DPRD untuk terus melakukan pengawasan? Iya, saya kira iya. Di Sudah? Komisi 4 saya komunikasi juga dengan pimpinan di Komisi 4 bahwa Komisi 4 kita komitmen kok untuk Selalu komitmen ya Pak komitmen untuk ini. untuk mengawasi, kemudian mendorong juga. Dia tidak hanya mengawasi, mendorong apa yang bisa kita bantu di anggaran misalkan. Tapi saya kira anggaran sudah cukup kok ini. Secara anggaran sudah ada. Anggaran kita sudah cukup ini. Untuk PBI ini itu totalnya sekitar 500-an ribu kan tadi, 500-an ribu jiwa. Sedangkan yang masyarakat miskin 163 ribu jiwa. Ini sudah tercover ini. Tinggal kita bagaimana memastikan program ini tepat sasaran. Tepat gitu. sasaran. Jadi yang miskin bahkan yang mungkin di atasnya miskin pun masih tercover ini Masih dengan program ini ya, karena ini melebihi ini. Ya. Melebihi dan ini menjadi Iya. masalah ya Pak yang harus diperhatikan. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Cecep bahwa memang masalahnya ini juga ada di tingkat-tingkat kampung ya Pak. Iya. Sehingga sampai saat ini BPJS masih belum bisa optimal pelaksanaannya. Namun kalau kita melihat dari sisi lainnya, apakah secara struktural sistem BPJS yang ada di Indonesia atau khususnya di Kabupaten Lampung Tengah ini masih ada yang salah Pak? Kalau dari sudut pandang Pak Cecep sendiri. Ya, kalau salah sih mungkin tidak ya, tapi mungkin perlu kita sama-sama benahi lah. Jadi saya sih memaklumi mungkin tenaga kerja di BPJS itu kurang gitu, belum optimal, atau juga di dinas sosial ya itu juga belum optimal, tenaga operatornya dan sebagainya. Ini memang kalau kurang, kita siap untuk memfasilitasi mereka di operator-operator atau di dinas sosial. Kurangnya apa yang mereka kurang, mereka keluhkan apa, sehingga bisa mempercepat ini proses proses mengcover yang namanya BPJS ini. Kan kita kan targetnya di 2024 itu di RPJMN kita, rencana pembangunan jangka menengah nasional itu kan pengcoveran BPJS atau UHC namanya, Universal Health Coverage itu mencapai, kalau di RPJMN 98%, tapi kita target 95% itu sudah UHC. Itu saat ini kita masih 70%. Masih 70%. Ini bagaimana caranya semuanya bersinergi dari mulai dinas sosial, dinas kesehatan, BPJS, dan di tingkat desa, kecamatan itu kita secara masif bersinergi. Kita sama-sama benahi ini itu. Karena 2024 kan bentar lagi nih. 2024 bentar lagi. Ini kita harapkan semua bisa tercover oleh BPJS ini, sehingga permasalahan yang ada, misalkan masalah-masalah kesehatan kita sudah clear. Sudah ada, sehingga diperlukan semua elemen harus berkolaborasi, dan apa yang kurang Komisi 4 DPRD bisa memperjuangkannya ya Pak. Siap kita perjuangkan, kita siap fasilitasi. Baik Pak Cecep, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, karena kita akan masih berdialog mengenai pelaksanaan BPJS di Kabupaten Lampung Tengah setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog spesial dan tentu saja kita masih membahas mengenai pelaksanaan BPJS di Kabupaten Lampung Tengah bersama APT Cecep Jamani SSI. Baik Pak Cecep, tadi sempat terhenti bahwa memang diperlukannya kolaborasi yang kuat ya Pak, setiap elemen untuk mengatasi hal ini, dan sudah diuraikan juga memang ada beberapa faktor yang menjadi masalah, menjadi penghambat dalam pelaksanaan BPJS. Namun dari Pak Cecep sendiri yang sebagai anggota Komisi 4 DPRD, kira-kira formula apa yang bisa disarankan Pak untuk masalah ini? Oke,
ini kita harus duduk bersama ya, duduk bersama antara eksekutif dan legislatif. Nanti Komisi 4 kita akan ajak duduk bersama ya, jadi dengan dinas sosial, dinas kesehatan, dan kita perlu memanggil juga mungkin dari perwakilan desa. Kita akan duduk bersama, akan kita petakan, permasalahan-permasalahan tiap titik-titik tersebut, sehingga kita bisa mengurai lah masalah-masalah yang masih ada itu. Gitu. Jadi dari mulai penginputan di desa, kemudian verifikasi oleh musyawarah kampung, sampai kemudian di tingkat kabupaten, itu kan kita perlu cepat ini. Saat ini kita perlu cepat bergeraknya. Kita ditargetkan 2024 ini target UHC-nya sekitar 95% ya, dan kita masih 70%, ini kan masih jauh, masih sangat jauh. Nah ini kita perlu bersinergi. Dan untuk memastikan program ini, apalagi yang namanya program penerima bantuan ini tepat sasaran, intinya. Sehingga perlu duduk bersama ya Pak untuk Iya, bisa tahu jelas konkret masalahnya. Apakah sampai saat ini masih belum ditemui Pak kesempatan untuk itu? Ya kemarin kita udah beberapa kali ketemu dengan mereka, tapi masih terpisah-terpisah. Nanti kita akan pastikan kita bisa bersama lah. Jadi tidak hanya hearing gitu, tapi kita duduk bersama diskusi. Paling nggak kita bentuk FGD, fokus group discussion itu. Jadi kita bentuk fokus group discussion ya. Nanti biar bisa menghasilkan sesuatu yang besar lah begitu. Karena sesuatu yang langkah-langkah besar ini kan dari langkah-langkah kecil akan menjadi langkah-langkah besar. Dan perlu sesuatu hal yang serius untuk menghasilkan sesuatu yang besar itu. Tidak bisa dengan sekali bertemu dianggap selesai. Iya, karena sesuatu yang besar pasti memerlukan energi yang besar juga gitu. Nah ini mungkin apakah masalahnya di mana? Apakah di manpowernya atau SOP-nya belum ada, standar-standarnya belum ada, ya kan belum jelas. Mereka belum dapat bimbingan teknis, mereka belum dapat pelatihan-pelatihan atau anggaran. Atau apalagi, sama-sama kita urai dari sisi apa, sisi manpower kah, segi anggaran kah, sistemnya, dan tolok ukur yang jelas belum ada, SOP belum ada. Nah ini sama-sama kita urai gitu, sebenarnya sudah kelihatan sih, tapi ini perlu kita duduk bersama dan sama-sama kita pecahkan gitu. Pecahkan bersama ya, dan semoga di kemudian hari bisa ya Pak tercapai untuk ini. Namun dari Pak Cecep sendiri menilai apakah dari OPD terkait di Kabupaten Lampung Tengah ini sudah memberikan respon yang positif untuk ini Pak? Ya, saya kira sih mau diajak bekerja sama. Ya, kemarin sih mereka pun sudah mencoba memplorkan, kita punya program ini Pak, cuman perlu anggaran yang besar. Perlu anggaran yang besar lagi-lagi ya Pak. Kita bisa bisa juga. Saya kira bisa juga kok dengan melakukan program tetap berjalan, kita memberdayakan SDM yang sudah ada. Yang penting kita buat sistem yang baik. Saya kira tidak perlu di anggaran. Tidak perlu ada anggaran. Ya, segera itu memang kita jelas butuh anggaran. Tetapi coba saat ini kita sama-sama urai, kita berdayakan yang sudah ada, sistem yang sudah ada kita maksimalkan. Gitu. Dan apa yang perlu kita misalkan, salah satunya ini saya kasih contoh nih yang real ya, konkret, operator 6NGI yang ada di desa. Itu kan selama ini setiap ada pergantian kepala desa, itu desa ganti juga operatornya. Karena ini bawaan kepala desa yang lama. Akhirnya apa? Ketika operator juga berganti ya. Ini saya menghimbau betul nanti kepada kepala desa yang baru ini kan mobil kakam nih 24 Agustus ini. Setelah siapapun yang terpilih ini kita pastikan tidak boleh asal mengganti operator CKNG. Tidak boleh. Kenapa? Ketika operator itu diganti akan mengubah, itu pasti masalah. Bayangkan yang udah bertahun-tahun di situ diganti oleh orang yang baru masuk, pasti akan masalah. Nah ini yang akan kita dorong supaya operator CKNG ini dipertahankan gitu. Ini kepentingannya orang banyak, bukan kepentingan pribadi, kepentingan betul. Bukan hanya kepentingan sesaat saja, ini kepentingan jangka panjang ini begitu. Ini operator ini sangat vital bagi kita gitu. Nah itu, ini salah satu contoh konkret, masih banyak yang lain-lain yang perlu kita bicarakan begitu. Baik. Sehingga dari OPD terkait memang memberikan respon positif dan intinya adalah harus ada kemauan juga ya Pak, untuk bisa mau berkolaborasi bersama untuk bisa menekan masalah ini. Baik Pak, berbicara mengenai anggaran, mengenai BPJS, bahwa dari updatean terakhir di Januari 2021 bahwa adanya defisit nih Pak. Akhirnya pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan di kelas 3 Mandiri. Bagaimana tanggapan Pak Cecep melihat hal ini? Apakah setuju atau justru tidak? Sebenarnya kan
kalau kita lihat ya, tujuannya BPJS menyesuaikan ya, tarif-tarif tersebut itu kan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan di BPJS tersebut juga meningkatkan mutu lah, saya kira itu. Mutu apanya? Ya mutu dari obat-obat, peralatan dan lain sebagainya. Nah ini memang saya lihat lagi dia lakukan uji coba di pemerintah, dan itu sudah dilakukan di beberapa rumah sakit. Itu tujuannya kan memang di undang-undangnya SJSN ya, Sistem Jaminan Sosial Nasional itu mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak yang sama di bidang kesehatan. Baik. Itu dasarnya memang. Jadi ketika masyarakat ini ya, ditafsirkan bahwa mempunyai hak yang sama, artinya kan nanti akan dibuatkan namanya kelas rawat inap standar. Jadi ya kelas 1, 2, 3 itu tidak lagi beda. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini akan disamakan. Itu ada yang kelas rawat inap standar itu ada yang berisi 4, ada yang berisi 6 gitu. Nah itu ada ininya, ada aturan-aturannya mengatur gitu. Jadi ukurannya berapa kali berapa, yaitu isinya 4 orang, ada yang isinya 6 orang. Itu adalah salah satu bentuk keinginan dari pemerintah mewujudkan karena memang ini kan amanah undang-undang untuk mewujudkan bahwa setiap warga negara kita itu memiliki hak yang sama. Hak yang sama. Kalau memang dipisah-pisahkan jelaskan jadinya terlihat kasta-kastanya. Tetapi ini memang ya saya kira tidak sekonyong-konyong terus berjalan. Ini lagi saya lihat sih lagi dalam tahap ini. Apalagi masalah tarif ya. Kan masalah tarif ini saya lihat juga masalah tarif itu dasarnya ya itu mungkin nanti perlu sosialisasi lebih dalam untuk masyarakat. Gitu. Iya, yang paling penting dari ini semua adalah muaranya harus keadilan ya Pak untuk masyarakat ya. Saya sebagai wakil rakyat inginnya gitu asas keadilan. Nanti kapan-kapan saya kira ini perlu Mbak Salwa kita undang ya dari pihak BPJS untuk menjelaskan peraturan-peraturan yang lebih detail karena mereka yang lebih paham kelas 1, 2, 3 dihapuskan seperti apa, kemudian pembayarannya itu seperti apa ya kan ya. Baik, benar sekali. Jadi perlu kita bahas ya Pak, sehingga akan ada win-win solution juga jika semuanya hadir. Baik, Pak Cecep, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Mungkin sekiranya Pak Cecep bisa memberikan closing statement untuk pemirsa yang ada di rumah. Oke, terima kasih Mbak Salwa ya. Waktunya ini saya kira program BPJS Kesehatan terutama penerima bantuan iuran kesehatan atau PBI BPJS Kesehatan ini saya sebagai wakil rakyat sangat mengapresiasi program pemerintah ini, dan tentunya program ini perlu kita kawal karena memang program ini diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu. Nah sementara di Lampung Tengah sendiri masyarakat tidak mampu itu ada sekitar 11% atau sekitar 163.000 jiwa. Itu saya lihat dari data statistik yang ada. Kemudian sementara program PBI ini itu sekitar 500-an ribu jiwa yang tercover. Gitu. Itu baik APBN, kabupaten maupun provinsi. Itu kita lihat ada dari kabupaten 43.000 jiwa, provinsinya 27.000 jiwa, dan dari APBN-nya 388.000 jiwa. Totalnya 500.000 jiwa lebih ini. Nah ini seharusnya sudah bisa mengcover ya seluruh masyarakat tidak mampu yang ada di Lampung Tengah. Makanya ayo sama-sama kita kawal program ini sehingga kita bisa memastikan seluruh masyarakat Lampung Tengah yang tidak mampu ini sudah bisa tercover semuanya tepat sasaran. Karena saya ingin kedepannya masyarakat tidak mampu di Lampung Tengah ini bisa terputus mata rantainya. Nanti kita juga ingin koordinasi juga mungkin dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan, sehingga bisa memastikan semua yang tidak mampu ini selain sudah tercover dengan BPJS Kesehatan oleh PBI dan juga bisa tercover oleh pemerintah di bidang pendidikan, sehingga kedepannya masyarakat yang tidak mampu ini akan terputus mata rantai tidak mampu tersebut menjadi masyarakat yang lebih mampu dan lebih mapan. Oke, baik, luar biasa sekali Pak Cecep komitmen ya Pak untuk terus memperjuangkan masyarakat di atas ini semua. Baik, sukses dan sehat selalu ya Pak Cecep. Terima kasih.
Baik pemirsa, tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa Tegar TV yang telah setia menyaksikan dialog spesial dari awal hingga akhir. Semoga kita doakan Komisi 4 DPRD dapat terus memperjuangkan dan mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan sehingga tercipta keadilan bagi masyarakat seiring dengan pemenuhan hak-hak kesehatan yang setara. Saya Salwa Sakinah, mewakili kru yang bertugas hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.